Saking kacaunya live streaming ISOSPEED di Amerika, Speed diduga memecat Slips. Wait, Slips? Siapa tuh Slips? Pacarnya, homoannya, atau bapaknya, atau gimana? Bukan. Slips itu bukan relasi keluarga atau pasangan atau gimana. Slips itu adalah salah satu anggota dari tim ISOSPEED yang mungkin juga kalian udah tahu. Dia adalah kameramen ISOSPEED pada saat dia jalan-jalan atau live streaming kemanapun. Bahkan mungkin lebih dari sekedar kameramen. Dan ya dia timnya Speed, kayak si bodyguardnya aja, si Rudiger dan Henry kan. Itu juga bodyguard rutinnya ISOSPEED. Dan si Slips ini adalah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi sama live streamingnya ISOSPEED. Dan baru-baru ini tuh ada klip Speed yang diduga memecat Slips gitu. We need Slips back. I told y'all, yo. I have cut ties with Slips, you know. Itu semua terjadi karena kekacauan yang terjadi pada saat live streaming ISOSPEED di in-real live streamnya di Amerika. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ISOSPEED sampai mecat Slips, dan itu beneran terjadi apa enggak, dan sekacau apa live streamingnya? ISOSPEED, streamer yang gue capek mau ngenalin orang mulu. Kayaknya udah pada tahu ISOSPEED ya. Intinya adalah dia konten kreator yang dulu terkenal karena konten-konten yang ngamuk-ngamuk di game. Sekarang dia lebih terkenal in real live stream atau live streaming sambil jalan-jalan. Gak kayak gue yang cuma di kamar. Baru-baru ini Speed baru aja menggelar sebuah in real live stream event yang dimana dia bakal tour keliling Amerika. Ini bukan pertama kalinya, tapi udah beberapa kali live streaming in real life di Amerika ISOSPEED. Namun ini pertama kalinya si ISOSPEED ini mau tour, jadi benar-benar coba keliling ke berbagai macam state di Amerika. Nah, tapi sepertinya rencana beliau tuh kurang matang, atau salah milih tim, atau emang lagi apes aja, bahwa dari pertama kali mulai aja itu ISOSPEED udah kacau balau live streamingnya. Feed us America, baby. Let's go. Let's go! Yeah, they f***ed it. They f***ed it. The production f***ed it. Of course they f***ed it. Yep, this production might be actually they f***ed it. Nah, gue nggak tahu tuh ya, itu media share apa tuh, tau keluar apakah media share yang bagus atau apa, tapi sampai disensor sih kayaknya media share yang tidak baik tuh. Dan tumben-tumbenan loh Speed ini nyalain media share. Biasanya dia nggak pernah nyalain media share, karena kalau lagi in real life ada media share ya isinya gitu tuh, takut-takut yang berbahaya. Dan yang tadi kalian lihat sebenarnya adalah upaya Speed untuk kayak pagelaran gitu, kayak wow luar biasa Speed streaming di Amerika dengan opening yang sungguh masif dan luar biasa dengan drone-drone terbang. Dan kalau kalian sempat perhatiin tadi ada cewek-cewek joget di bawah, dan dia juga memamerin bus touringnya dia gitulah. Tapi somehow yang terjadi, drone shotnya sih bener ya. Terus kayak drone-drone yang mau atraksi bikin tulisan-tulisan cewek-cewek joget juga aman ya. Tapi kayaknya ada production problem yang mungkin menurut gua adalah di lagunya. Jadi pertama lagunya nggak keluar, jadi kayak kentang gitu, kayak zing. Terus kita kayak silence gitu, kayak what? Yang akibatnya Speed di akhir juga ngomong kayak this is ass. Ini jelek banget dan lain-lain. Dan plus tentu saja tiba-tiba ada media share masuk dan lain-lain. Jadi dari situ udah kayak ada ada kekacauan teknis lah. Dan menurut gua ini emang pertama kalinya si Speed mau bikin kayak semacam pagelaran besar untuk menyambut tour in real life streamnya keliling Amerika gitu. Karena ini kan juga home-nya dia gitu loh. Ini kandangnya dia nih. Kemarin-kemarin kan dia nyamperin kandang orang nih, Jepang dibikin megah dan lain-lain, tapi ternyata kacau balau. So far sebenarnya streamingnya dilanjutin, dia in real live stream lagi, dia jalan-jalan lagi. Bahkan sekarang ada fitur ISOSPEED kalau misalnya dia tidur gitu, dia kayak AI gitu yang bisa ngajak ngomong kayak like Ain't no way chat calling me a clanker. Bro, I'm not some rusty bot. I got feelings. What the f*** is this? Jujur ya, gue lebih suka kalau digantiin ISOSPEED sama yang Spider-Man itu loh. Tau gak sih lo yang Spider-Man yang NPC gitu, daripada yang ini kayak apa banget dah, kayak this is not. Ya pertama-tama mungkin perseru, abis itu kayak males ah gitu, ngerti gak sih lo? Those smell amazing. Enough for those, we might actually have a bouquet. Ya walaupun itu di K-Senat ya, bukan di Speed, tapi I think it's still better gitu. Jadi buat yang gak tahu, itu biasanya kan kalau in real live streamnya Speed yang maraton juga, itu tuh live streamingnya gak bakal mati-mati. Jadi ya tidur pun di live streamingin gitu ya. Beda sama streamer Indonesia yang ada part-partannya ya. Jadi kalau yang di sana sih ya, yang diseriusin itu ya gak berhenti live streaming, lu tidur juga diliatin. Nah, kekacauan terjadi lagi saat ISOSPEED itu ketemu sama Tom Brady. What the f***? What are you doing here? What are you dressed like? What kind of costume is that? Tom Brady? Sebenarnya awal-awal kayak
aman banget gitu. Bakal gimmicknya tiba-tiba dia berlayar tahu-tahu nyampe ke halaman belakang rumah Tom Brady yang merupakan salah satu atlet dari American football ya, rugby lah bahasa kasarnya di orang sini taunya. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi gitu. Well, nggak langsung sih, jadi awal masih ngobrol-ngobrol, masih pampir-pampir diskusi, tapi tiba-tiba tuh streamingnya nge-lag total dan sampai nggak ada footage gitu, lost footage bahkan sekarang gitu. Mereka tuh ngobrolin apa, diskusiin apa, seru-seruan apa. Ada beberapa yang selamat, ada beberapa yang berhasil keluar ke surface, berhasil ke live streamingin duluan, tapi sisanya banyak yang hilang. Makanya ISOSpeed abis itu crash out. Is it lagging? Well, I'm me and Tom Brady. Nggak selesai sampai di situ, ISOSpeed juga ya sebenarnya ini nggak satu hari ya, jadi kayak dia udah ngelakuin banyak kegiatan lagi, ada mini event, mini quest lah, ketemu sosok-sosok lah, bahkan sampai DJ-in di mobil, ketemu sama mini Lamborghini lah dan lain-lain. Pokoknya banyak banget kegiatan-kegiatan lainnya yang seru, yang menyenangkan untuk diikutin, tapi kekacauan produksi mulai kembali. Nah di situ sepertinya ISOSpeed kayak pertama ini ISOSpeed, gue nggak ngerti ya apa dia ngomong bener apa bohong, mana yang gimmick mana yang beneran. Nah ini kacaunya nih, kita nggak bisa selalu telan mentah-mentah dan seriusin omongan dia. Tiba-tiba dia kayak bilang dia mecat si Slips gitu. We need Slips back. I told y'all, yo. I have cut ties with Slips, you know? Jadi dipecat apa enggak? Ya, gue bingung karena besok-besoknya masih ada Slips. Bisa jadi dia bohong, bisa jadi dia enggak. Atau ya memang ada kontraknya gitu. Jadi kayak dikelarin dulu baru bisa dipecat, atau dia udah mecat sambil nunggu penggantinya, gue nggak tahu lah. Tapi tweet terakhir si Slips sih kayak begini: I'll be on cam 90% moving forward. I couldn't today because of complicated setup that you will see when it's time to refill the bus. I'm tackling all of these things which I had to even step away from to come get my hands on the camera to fix mic etc. I'm riding along now to ensure those issues do not persist. But I'm still working on the latter refills so I can off camera currently. I'll be on cam 90% moving forward. First day was just complicated and as we all saw, a technical challenge. Kayak nggak ngerti, jadi masih kerja apa enggak, tapi ya kira-kira dia bilang kayak gitu, dia masih kerja di situ. Jadi ya ISOSpeed being ISOSpeed kayaknya sih. Tapi ternyata hari berikutnya lagi-lagi terjadi masalah teknis. Sebenarnya bukan masalah teknis, lebih kepada kedisiplinan kru gitu, yang ngebuat ISOSpeed crash out gila-gilaan. Sama Slipsnya juga crash out gila-gilaan. Oh, they can hear y'all. They can hear y'all. Whatever you're saying, go, bro, this is so. They can hear y'all. Whatever y'all saying. They have that outside mic on. They can hear y'all. Whatever y'all saying. So ya, jadi itulah yang terjadi. Slips dan ISOSpeed jadi kayak mic di luar nyala, terus krunya pada ngobrol kedengeran, sedangkan ISOSpeed mic-nya di dalam gak kedengeran. Jadi yang kedengeran malah obrolan orang di luar, dan orang di luar dimarahin sama Speed, bilang kayak lu kedengeran kalau ngomong ada mic di luar dan lain-lain. Jadi kayak kacau balau gitu. Jadi ya begitulah. Menurut gua problemnya di mana? Ini asumsi gua sebagai orang yang udah bekerja di dunia industri entertainment, yang udah juga pernah banyak ikut production dari bioskop, musik video, iklan. Yang internet live stream belum sih, tapi pernah live streaming acara, gua tau lah. Dan juga ngurusin konten kreator. Gua bisa yakin banget sama argumen gua yang ini. ISOSpeed terlalu besar. Maksudnya gimana? Selama ini dia work sama tim yang kecil, 2 bodyguardnya sama Slips, keliling dunia kemana-mana. Plus dibantu sama tour guide atau siapalah gitu, atau contact person ada di situ. So it's a small team dan itu cukup. Oke, dan Speed bisa kontrol itu. Sekarang Speed mau go bigs, tapi menurut gue itu too much buat dia. Bukan gue meragukan kemampuan dia, tapi memang nggak semua orang bisa ngadepin hal seperti itu. Ingat, Speed ini bukan orang di belakang kamera yang ngedirect semuanya. Speed ini orang yang juga tampil depan kamera dan mesti 100%, mesti nghibur, mesti selalu react dan segala macem, dan freak out dan crash out. Jadi nggak bisa semuanya dia handle, dan mungkin tadinya Slips yang handle. Tapi mungkin Speed nggak suka sama kameramen yang baru, dimana suka ketinggalan momen, juga ngaco teknisnya, udah terbiasa sama si Slips. Speed jadi kacau juga, jadi chaos. Jadi keinginan mereka untuk tampil lebih besar itu tidak dibarengi dengan kemampuan manajemen atau control reader atau micromanaging yang cukup baik lah menurut gua. Sehingga jadinya ya itu kacau balau. Terlalu kecepatan besar, atau ya harusnya nggak harus sebesar itu. Tapi menurut gua ini tantangannya gitu. Kalau jadi content creator ini tantangannya, dan terima aja ini lagi S banget nih production, ya next time mesti ada evaluasi, perbaikan dan lain-lain. Mungkin dikurangin, mungkin ditambahin, mungkin lebih percaya orang dan lain-lain, itu nanti tim Speed yang nilai. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1 ke channel ini. Jadi kalau kalian masih mau dengerin gue ngobrol, jangan lupa cek channel gue dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.